Kali ini kelompok kami akan membahas mengenai salah satu gangguan sistem transmisi yang sering terjadi, yaitu distorsi. Perkenalkan, nama saya Naira Fazlat Nisa dengan NIM 2310314024. Perkenalkan, nama saya Irfan Mujaki dengan NIM 2310314016. Perkenalkan, nama saya Zara Nufitria dengan NIM 23103141015. Nah, sebelumnya apa sih distorsi itu? Distorsi adalah perubahan bentuk sinyal yang biasanya terjadi pada sinyal gabungan dengan frekuensi yang berbeda-beda. Berikut ini adalah contoh dari distorsi. Nah, di gambar pertama ini menunjukkan bentuk sinyal pada pengirim. Nah, dia tuh terbentuk atas beberapa frekuensi yang berbeda-beda. Namun, pada saat sampai di penerima, bentuk sinyalnya tuh berubah. Nah, habis dilihat tuh kan bentukannya yang awalnya teratur gitu jadi acak-acakan. Itu menandakan kalau sinyalnya ini terjadi distorsi. Kenapa sih distorsi bisa terjadi? Nah, setiap komponen atau frekuensi yang berbeda-beda ini memiliki kecepatan rambat yang berbeda pada medium yang dilaluinya, sehingga bisa terjadi delay atau penundaan saat sampai ke tujuan. Apabila penundaan tidak sesuai dengan durasi periode, maka fase sinyal akan berubah. Gimana sih contoh distorsi? Mungkin ini sering ditemui di kehidupan sehari-hari ya. Salah satu contoh distorsi itu adalah suara berisik yang dikeluarkan oleh speaker yang rusak. Kemudian contoh kedua distorsi adalah menambah efek distorsi pada gitar menghasilkan suara yang lebih menarik. Mengapa? Karena efek tersebut mengubah karakteristik suara gitar menjadi lebih keras, kasar, dan agresif. Hal ini dapat menambah dimensi ekspresi dalam musik yang dimainkan dengan gitar. Selanjutnya, sinyal distorsi pada transmisi. Sinyal distorsi pada transmisi adalah suatu sinyal yang terkontaminasi. Distorsi adalah sinyal yang diterima mengalami kecacatan. Gelombang sinyal akan mengalami distorsi berasal dari sumber transmisi yang diakibatkan adanya komponen-komponen sinyal yang tidak diharapkan ikut serta diterima pada pesawat penerima. Selanjutnya, klasifikasi distorsi dibagi menjadi 3. Yang pertama, distorsi frekuensi distortion. Yang kedua, distorsi fase, delay distortion. Yang ketiga, distorsi nonlinear amplitude distortion. Distorsi frekuensi atau frekuensi distortion adalah bertindak sebagai peredam yang selektif terhadap berbagai macam frekuensi. Terlihat jelas pada komunikasi voice. Jika frekuensi rendah diredam, maka suara akan terdengar lembut. Jika frekuensi tinggi diredam, maka suara akan terdengar keras. Selanjutnya ada distorsi fase atau delay distortion. Distorsi fase atau lebih dikenal dengan delay distortion merupakan distorsi yang terjadi akibat kecepatan sinyal yang melalui medium berbeda-beda sehingga tiba pada penerima dengan waktu yang berbeda. Terus selanjutnya yaitu tidak begitu berpengaruh pada komunikasi voice tapi merugikan kepada komunikasi data. Selanjutnya ada distorsi nonlinear atau amplitude distortion, yaitu disebabkan oleh ketidaklinearan rangkaian yang ditandai oleh pemunculan harmonis atau timbulnya frekuensi lain yang besarnya kelipatan dari frekuensi semula yang memperbanyak frekuensi pembicaraan yang dikirim, yang bisa muncul sebagai crosstalk bergantung di mana ketidaklinearan itu muncul. Walaupun telah memakai peralatan tambahan seperti amplifier, repeater, dan switch, medium transmisi itu sendiri merupakan sumber utama dari distorsi. Nah, dari bahan-bahan peralatan itu yang akan mungkin dapat menghasilkan distorsi bagi sinyal.
Resonansi dalam medium transmisi dapat menguatkan beberapa bagian sinyal kompleks. Selanjutnya ada macam-macam distorsi di telekomunikasi. Yang pertama ada distorsi frekuensi, yaitu terjadi ketika sinyal mengalami perubahan dalam karakteristik frekuensi, seperti pergeseran frekuensi atau gangguan harmonik. Yang kedua, distorsi amplitudo, yaitu terjadi ketika amplitudo sinyal berubah secara tidak merata, yang mengakibatkan bagian sinyal tertentu diperkuat atau dilemahkan. Yang ketiga, ada distorsi fase, yaitu sinyal mungkin mengalami perubahan dalam fase mereka, yang bisa mengakibatkan pergeseran waktu dalam sinyal tersebut. Yang keempat, distorsi nonlinear, yaitu ketika respon tidak proporsional terhadap inputnya, terjadi distorsi nonlinear. Nah, itu bisa terjadi dalam sistem dengan komponen-komponen yang tidak linear. Yang kelima, distorsi intermodulasi, yang terjadi ketika dua atau lebih sinyal frekuensi berbeda berinteraksi dalam sebuah sistem, yang menghasilkan komponen frekuensi baru tidak diinginkan. Nah, yang terakhir, distorsi dispersion, yaitu muncul dalam transmisi optik serat. Ketika berbagai komponen frekuensi dari sinyal bergerak dengan kecepatan beda, maka menyebabkan penjembaran sinyal. Itu saja PPT kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.